Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama dalam video kali ini kita akan memulai pembahasan saham yang pertama kita akan mulai dengan membahas saham sektor bank, yaitu yang pertama kita akan melihat saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, bila kemarin ya BBRI akhir bulan ya, tanggal 31 Agustus koreksi cukup dalam ya, sekitar 3-4% ya, dan menguji supportnya yang ada di 3520 ya, dan kemarin close di 3510 ya. Hari ini pada sesi pagi terlihat tertekan lebih dahulu ya, sampai menyentuh low di 2480. Namun semakin siang kemudian Bank BRI mampu rebound ya, sampai tertinggi di 3670 ya, dan dapat close di 2610. Jadi hari ini pergerakannya cukup oke ya. Jadi pergerakannya hampir sama ya. Ini dengan kejadian di awal Agustus kemarin ya. Itu juga Bank BRI terlihat turun ya dibanting oleh investor asing ya. Ini pada kemarin investor asing net sell sekitar 400 miliaran ya, cukup besar ya dalam sehari ya. Dan bila tanggal awal bulan kemarin langsung mantul ya. Nah, pada hari ini pun Bank BRI pun juga langsung mantul ya. Nah, untuk besok ya, resisten terdekat yang akan dicoba ya apabila lanjut menguat ya, itu adalah di kisaran 3740 ya. Area resisten di 3740 sampai dengan 3820. Ini dapat kita lihat ya, ini masih pergerakannya untuk BRI memang sudah mengakhiri ya. Untuk uptrend jangka pendeknya ya, ini sudah berakhir ya dengan breakdown ya di sini. Kita akan tunggu apakah akan berkonsolidasi lebih dulu atau dia langsung menguji area resisten ini ya. Nah, kita lihat untuk volumenya sendiri ya. Setelah di pertengahan Agustus, volume cenderung meningkat seiring dengan kenaikan harga BRI ya. Nah, di dalam dalam seminggu terakhir ini, volume kembali cenderung turun ya. Dan BRI terkoreksi ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya juga masih terlihat ya, ini tekanan terus membesar ya. Nah, kita akan tunggu akankah koreksi BRI ini akan terhenti di kisaran 3.500 ya. Berikutnya kita akan melihat saham bank berikutnya ya, yaitu Bank Negara Indonesia atau BBNI ya. Nah, sedangkan untuk BBNI ya pada hari ini juga rebound ya, setelah kemarin ya BNI ini menguji support ya di kisaran 5.000 ya. Nah, di sini hari ini pagi masih menguji 5.000, namun dapat diakhiri dengan close rebound ya di 5.175 ya, berhasil rebound ya. Jadi support yang ada di BNI ini 5.000 masih cukup kuat ya untuk menahan koreksi di BBNI ya. Nah, sedangkan di Bank BNI ini ya, trennya terlihat sudah sideways ya, membentuk sideways ya.
dengan support di 5.000 dengan resisten yang ada di 5.350 ya. Nah, di BNI coba kita lihat juga sama ya. Ketika mulai sideways ya, volume juga cenderung masih turun ya. Dan di MACD juga dapat kita lihat tekanan jual masih terus membesar ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, bila volume cenderung turun ya, support pasti potensi besar masih bisa rebound ya. Nah, kita perhatikan ya. Potensi reboundnya nanti ya, untuk menguji kembali resisten yang ada di 5.350. Oke, berikutnya kita akan berpindah ke sektor konstruksi ya. Nah, di sektor konstruksi kita akan membahas pertama kita akan melihat PTPP ya. Nah, PTPP terlihat seminggu terakhir juga mengalami koreksi ya. Dan untuk jangka pendek juga membentuk pola sideways ya dengan support yang ada di 980 dengan resisten yang ada di 1025 ya. Ini kemarin sempat dicoba ya, namun terlihat masih gagal ya. Jadi terlihat di atas 1025 ini masih sellernya masih kuat ya. Dan dapat kita lihat ya, penurunan ini ya tidak diiringi dengan volume ya. Jadi potensi besar untuk rebound, untuk potensi reboundnya cukup besar ya untuk PTPP ya. Dan potensi juga untuk lanjut ya, naik menguji resisten sideways-nya ya di 1025 ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat ya, kenaikan ini tidak powernya lemah ya, akumulasinya lemah ya. Jadi sekarang melihat tekanan jualnya seperti ini, kita lihat makin lama makin membesar. Nah, kita harapkan tidak lebih besar dari yang sebelumnya ya di sini. Apabila nanti ini tidak tekanan jual tidak makin membesar ya, namun terhenti dan bisa bertahan di atas support 980 ya, PTPP masih berpotensi untuk rebound ya dan menguji resistennya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham konstruksi lainnya ya, yang akan kita lihat yaitu Adikarya ya. Nah, Adi ya. Nah, ini Adi dapat kita lihat ya. Hari ini juga rebound ya. Nah, ini juga berhasil rebound ya dari supportnya ya di 600 ya. Nah, jadi dia bertahan ya, dapat bertahan ya dari sebelumnya yang polanya downtrend ya. Dan ini berhasil keluar dari downtrend dan ini tertekan kembali dan masih bertahan di atas supportnya di 600 ya. Jadi masih cukup bagus ya chartnya Adi ya. Nah, bila ke depan ya Adi masih bisa bertahan di atas 600 ya, dia berpotensi untuk rebound kembali ya untuk menguji resisten di 655 ya. Nah, bila kita lihat volumenya ya, bila kita belum ada peningkatan yang signifikan ya, jadi untuk Adi masih konsolidasi terus ya, masih berkonsolidasi sambil kita tunggu adanya kenaikan volume ya, yang bisa mendorong harga untuk menguji resisten berikutnya di 655 ya. Dan dari MACD dapat kita lihat tekanan jual juga mulai muncul ya. Kita tunggu apakah tekanan jual ini terus membesar atau terhenti ya di support 600 ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ya membahas saham berikutnya ya, saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan salah satunya yaitu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan ya, baik entry plan ataupun exit plan-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan di sana bisa merequest suatu chart analisa teknikal saham dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun
hal yang berkaitan dengan saham ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masih baru memulai trading saham akan sangat membantu ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ya ke 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan saham berikutnya ya. Oke, pembahasan saham berikutnya ya. Kita akan melihat saham Sarana Menara Nusantara atau Tower ya. Nah, Tower pada hari ini ada pergerakan yang cukup positif ya, di mana hari ini dia menguat ya 2% ya. Tutup di 1060 ya, tepat di resistance sideways-nya ya. Ini ada 2 minggu terakhir ada bergerak sideways ya di kisaran support 1015 dan resisten yang ada di 1060 ya. Nah, bila besok ya bisa close-nya bisa di atas 1060 lagi ya. Ini butuh 2 candle lagi ya di atas 1060 untuk valid ya breakout keluar dari sideways-nya ya. Jadi besok juga kita Tower membutuhkan untuk bisa close di atas 1060 ya. Nah, apabila bisa ya, Tower akan potensi untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya di 1095 dan potensi juga lanjut untuk menutup gap ya yang ada di 1140 ya. Nah, terlihat ini mulai agak ada perubahan ya September ini ya setelah di Agustus ada volume besar yang menekan harga turun ya. Nah, ini kelihatan volume sudah sedikit demi sedikit mulai meningkat kembali ya. Nah, ini adalah indikasi positif ya di mana volumenya meningkat dan harga seiring volume naik, di harga juga ikut naik ya. Jadi potensi untuk bergerak menembus resisten akan semakin besar ya. Nah, dari MACD-nya juga terlihat sudah mulai cukup positif ya pergerakannya ya. Kita tinggal menunggu volume lebih besar untuk terjadi kembali dan Tower bisa break dari 1060. Oke, saham berikutnya ya. Kita akan melihat ya, saham yang pergerakannya fenomenal di bulan Juni-Juli ini ya. Ini Indofarma atau INAF ya. Setelah kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini terlihat INAF mulai Agustus ini terlihat bergerak sideways ya. Dan seminggu terakhir Agustus terlihat malah tertekan ya menuju ke supportnya ya dan juga moving average 20-nya ya. Nah, pada hari ini ya setelah kemarin ya 2 hari ini INAF menguji support ya di 3060 dan juga berhasil juga ya INAF ya menutup gapnya ya yang ada di 2850 juga berhasil ditutup ya, nilonya 2860 ya. Nah, itu sisa sedikit ya 10 ya. Kita anggap udah tertutup ya. Nah, INAF besok potensi lanjut rebound ya. Potensi dia lanjut rebound menuju ke resisten sideways-nya ya, yang ada di kisaran 3540. Nah, namun juga hati-hati juga ya, apabila besok INAF malah bergerak turun lagi ya dan menguji supportnya di 3060 ya. Nah, untuk volumenya sendiri dapat kita lihat ya, cenderung turun ya. Ya, setelah naik tertinggi ini, Agustus ini ya, setelah disuspend ini ya. Nah, setelah disuspend ini terlihat volume cenderung turun ya. Dan seminggu terakhir malah kecil sekali ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Semoga ada pergerakan volume yang cukup menggembirakan ya, sehingga INAF berpotensi menguji resistennya yang ada di 3540. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat volume tekanan jualnya emang makin lama makin besar ya. Nah, ini dapat kita lihat ya. Nah, belum ada terlihat adanya akumulasi beli ya. Namun
hari ini mulai sudah ada tanda-tanda ya, ada satu tanda positif ya, di mana candlenya sudah mulai ada tanda reversal ya. Nah, kita akan tunggu konfirmasinya ya besok ya. Oke, berikutnya ya, saham terakhir yang kita bahas pada video kali ini, kita akan melihat saham mining ya. Saham Merdeka Copper Gold ya, atau MDKA ya, ini akhirnya mulai ada pergerakan positif kembali ya. Seiring dengan pada mulai siang ini ya, harga emas mulai bergerak positif ya, mulai mendekati level 2000 kembali ya. Dan sekarang langsung MDKA ini rebound ya, dan berhasil ditutup di atas 1760 ya. Ini 1760 terlihat cukup valid ya, digunakan sebagai support ya. Ini cukup kuat ya. Dan dapat ditutup di 1815 ya. Nah, besok apabila pergerakan positif harga emas terus berlanjut sampai nanti malam ya, dan besok pagi ikut lanjut menguat terus ya, MDK akan positif ya, potensi untuk lanjut menguat ya, menguji resisten berikutnya yang ada di 1915 ya. Nah, untuk volume sendiri hari ini mulai cukup oke ya, terlihat sudah mulai naik kembali ya. Trennya sudah sedikit demi sedikit mulai naik ya. Nah, kita harapkan terus berlanjut ya, sehingga harga MDKA bisa kembali mendekati juga level 2000 ya. Nah, ini akan ujiannya ada di 1915 ya. Nah, dan di MACD-nya tapi kita lihat hari ini sudah mulai muncul ya akumulasi beli kembali ya setelah MDKA tertekan jual ya hampir 6-7 candle ini ya. MDKA tertekan jual sangat dalam ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat ya bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, indeks IHSG ini dapat naik ya, rebound kembali ya. Kejadiannya hampir mirip dengan di awal Agustus kemarin ya, ketika IHSG tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung tekan jual ya. Nah, untung tekanan jual ini tidak seperti di awal ya. Di awal Maret mulai dari pagi sudah langsung ditekan ya. Makanya minusnya bahkan low-nya sempat minus 4% ya. Di sini sempat minus 4 ya. Nah, karena kemarin tekanan jualnya hanya mulai dari sesi kedua ya, maka ini separuhnya ya. Minusnya minus 2 ya. Dan melihat dari pergerakannya hampir mirip ya, yang mana tekanan jual habis itu besoknya dia rebound ya. Bila pergerakan rebound kali ini pergerakannya sama ya, nanti akan ada 2 kali lagi gerakan naik ya. Nah, dan juga bila kita melihat ya resistennya ya, ini nah di sini ada resistennya ya dari IHSG yaitu di 5278 ya. Jadi nah bila nanti ya besok ini ya IHSG bisa mampu close lagi ya di atas 5278 dengan candle yang bagus ya, candle naik gitu ya. Potensi untuk lanjut ya. Untuk menguji resisten yang ada sebelumnya ya di 5381 dan juga ada gap ya, di atas ada gap ya. Gap yang ada di 5498 ya. Nah, sedangkan untuk supportnya ya. Nah, supportnya ini tadi sudah diuji ya tadi ya. 5218 ya. Jadi kita akan tunggu ya untuk potensinya kelihatan ya kalau hampir sama pola skenario nya seperti awal Agustus ya harusnya besok ada potensi besar ya IHSG akan lanjut ya. Namun harap waspada juga karena tadi post trading kembali di gap up kembali ya. Nah, kalau mengingat closingan gap up ini ya teringat akan kejadian tanggal 30 ya di mana IHSG juga di gap up ya menggunakan Bank BCA ya. Dan besoknya langsung dihantam turun kembali. Nah, untuk besok kita harus mulai harus mewaspadai juga ya, tidak boleh terlalu over confident ya. Kita akan tunggu akankah IHSG
lanjut ya. Nah, kita akan waspadai dulu, kita akan cermati dulu ya opening besok ya di awal-awal sesi ya. Nah, andai kata lebih bagus, dia turun dulu. Kalau di awal dia IHSG bergerak turun dulu akan lebih bagus ya daripada besok open diangkat lagi di gap up langsung diangkat, itu malah agak riskan ya karena akan cenderung sesi keduanya bakal merah ya. Nah, oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.